Pada suatu hari yang penuh ketegangan di pedesaan Henan, provinsi yang dikenal sebagai pusat gereja rumah terbesar di China, sekitar 70 jemaat berkumpul untuk ibadah rahasia di sebuah rumah sederhana. Mereka adalah bagian dari jaringan gereja bawah tanah yang terus bertahan di tengah penganiayaan ketat pemerintah terhadap kelompok Kristen tak terdaftar. Saat firman Tuhan sedang dibagikan dengan penuh semangat, tiba-tiba suara helikopter polisi terdengar menggelegar dari kejauhan. Pendeta lokal, yang kita sebut Pak Yohanes demi keamanan, segera memimpin jemaat untuk berpencar dan bersembunyi di antara pepohonan tebal di lereng bukit terdekat. Jangan panik, anak-anakku. Tuhan yang menjaga kita seperti yang dijanjikan dalam Mazmur pasal 91, katanya dengan suara tenang sambil memimpin doa bersama. Helikopter polisi itu bukan sembarang pesawat, ia dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk kamera termal dan sorotan pencari malam hari. Pesawat itu terbang sangat rendah, hanya sekitar 20-30 meter di atas pepohonan, berputar-putar selama hampir 2 jam penuh. Para jemaat yang bersembunyi bisa melihat jelas rute helikopter memotong udara dan angin kencang menggoyangkan daun-daun di sekitar mereka. Beberapa polisi bahkan meneriakkan perintah melalui megafon, "Keluarlah, kami tahu kalian di sini." Namun, anehnya, meskipun helikopter berulang kali melintas tepat di atas kepala mereka, pilot dan petugas di dalamnya seolah tidak melihat apa-apa. Seorang saudara muda bernama Dawei, yang bersembunyi di balik semak belukar, bersaksi, "Saya bisa merasakan hembusan angin helikopter di wajah saya. Mereka begitu dekat hingga saya melihat wajah pilot, tapi matanya seperti melihat kabut tebal. Kami tak terlihat sama sekali." Di tengah doa yang tak henti-hentinya, Pendeta Yohanes teringat kisah Nabi Ilya dalam 2 Raja-Raja pasal 6, di mana Tuhan membutakan mata pasukan Aram agar tidak melihat bala tentara sorgawi yang melindungi umatnya. "Anak-anakku, ini malaikat Tuhan yang berkemah di sekitar kita," serunya. Para jemaat merasakan kehadiran supernatural, sebuah kabut rohani yang menyelimuti mereka, membuat suara doa mereka bergema lembut namun tak terdengar oleh musuh. Saat helikopter akhirnya mendarat sekitar 200 meter dari lokasi persembunyian, sekitar 20 polisi bersenjata turun dan mulai menyisir area dengan senter dan anjing pelacak. Saat itulah mukjizat kedua terjadi. Tuhan membuka jalan di antara semak belukar yang sebelumnya tampak rapat. Pendeta Yohanes memimpin kelompok secara diam-diam menuruni lereng ke sungai kecil di bawah bukit, tempat mereka bisa menyeberang ke hutan yang lebih aman. Setelah polisi menyerah dan helikopter lepas landas kembali, para jemaat berkumpul kembali di lokasi baru sekitar pukul 11 malam. Tak satu pun dari mereka yang terluka atau tertangkap. Mereka berlutut dalam syukur, bernyanyi dengan suara lirih. "Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan bagimu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Mazmur pasal 91 ayat 11. Pendeta Yohanes bersaksi, ini bukan keberuntungan atau strategi manusia. Tuhan secara pribadi mengirim malaikatnya untuk melindungi gerejanya, seperti ia menjaga umat Israel dari Firaun. Henan adalah tanah yang Tuhan rawat, dan penganiayaan hanya membuat iman kami bertambah kuat. Kisah ini menyebar melalui jaringan misionaris bawah tanah sejak sekitar tahun 2016, menguatkan ribuan jemaat di seluruh China yang menghadapi razia serupa. Kesaksian ini bukan hanya cerita masa lalu, melainkan api yang menyala hingga kini di gereja-gereja rumah Henan, yang disebut Yerusalem Timur karena jutaan pengikut Kristusnya. Ia mengingatkan bahwa di tengah pengawasan ketat pemerintah dengan drone dan helikopter, kuasa Tuhan tetap lebih besar. Banyak pendeta muda yang mendengar cerita ini mulai mengajar jemaatnya untuk bergantung sepenuhnya pada perlindungan ilahi, bukan pada kekuatan manusia. Hingga hari ini, kisah ini menjadi bagian dari warisan iman gereja teraniaya di China, membuktikan bahwa Tuhan terus menjaga setiap jemaatnya seperti domba yang berharga di tangan gembalanya.